Hai semua, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cara belajar SEO, teman-teman ya. Oke, langsung saja. Apa itu SEO? SEO itu adalah proses optimalisasi pada blog, teman-teman, agar meningkatkan pengunjung dan pendapatan AdSense. Manfaat dari SEO sendiri itu menurut saya itu ada 5. Yang pertama itu pengunjung jadi meningkat. Yang kedua, meningkatkan peringkat blog kita di Google. Dan ketiga, reputasi web jadi bagus. Yang keempat, target lebih jelas karena menggunakan keyword. Dan yang kelima adalah investasi panjang, teman-teman ya, sebagai investasi jangka panjang. Ini lebih khususnya bagi kalian yang pejuang AdSense, teman-teman ya, seperti saya. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini ada beberapa cara, usahakan dicatat atau disimak secara baik, teman-teman ya. Yang pertama adalah buat judul yang menarik. Tentu judul kalian itu harus mengandung keyword, teman-teman ya. Di sini saya kasih tahu cara riset keyword ya. Di sini saya memiliki contoh manfaat pepaya, teman-teman ya. Terus kalian itu tinggal buka nilpatel.com. Ini ya, nilpatel.com. Setelah itu masuk ke bagian ini, keyword research, terus keyword overview. Kalian itu ini kan terbatas ini versi gratisan. Kalau kalian mau beli silahkan ya. Di berandanya itu ada beberapa harga. Nah ini ya, plan and pricing. Kemudian kalau kalian itu tidak memiliki uang yang cukup, kalian bisa beli di Shopee, teman-teman ya. Bisa beli Abersajes atau nailpatel.com, bisa juga yang lainnya, tools riset keyword yang lainnya. Di sini saya kasih contoh ya, yang manfaat pepaya, teman-teman ya. Manfaat pepaya, terus kita search dengan target Indonesia. Di bawah itu ada, teman-teman ya, ini ada beberapa pilihan keyword ya. Ini ada manfaat pepaya untuk ibu hamil, manfaat pepaya untuk kesehatan. Nah, perlu kita ketahui, kita itu tidak serta-merta mengambil keyword yang ada di sini. Kita harus perhatikan terlebih dahulu volume CPC, teman-teman ya. Oke. Di sini di antara ini keyword yang tampil dari keyword utama manfaat pepaya, di sini sudah ada beberapa ya dengan nilai CPC yang manfaat pepaya untuk kesehatan 1700, yang ini 3600, yang manfaat pepaya untuk wajah, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Kalian itu bisa membuat artikel dari satu persatu keyword ini. Cuman kalian itu harus mengambil yang CPC-nya tinggi, teman-teman. Di sini CPC yang paling tinggi adalah manfaat pepaya untuk wajah. Ini ya, 3600, 3700 ya. 3699. Nah, cara membuatnya itu seperti ini. Ini kan manfaat pepaya untuk wajah. Nah, agar membuat orang lebih penasaran, kita tinggal buat ini. 11 manfaat pepaya untuk wajah. Nah, seperti ini ya. Ini agar, kenapa kok dikasih 11? Agar orang itu lebih tertarik dan mengeklik artikel kita. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah buat judul yang menarik serta mengandung keyword, teman-teman. Yang kedua adalah tambahkan gambar pada setiap artikel kalian. Dan jangan lupa gambarnya dioptimasi. Nah, di sini kan ada ini ya, manfaat pepaya untuk wajah dengan kategori, dengan keyword utama manfaat pepaya. Nah, misalkan di sini saya punya contoh artikel tentang pepaya. Kita masukkan gambar, setelah dimasukkan tekan ini ya, yang gerigi ini, kita klik. Di sini ada teks alternatif dan teks judul. Kita ubah di sini, teman-teman ya. Yang pertama manfaat pepaya, yang kedua ambil dari ini.
Nih, manfaat pepaya untuk wajah. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah itu klik perbarui teman-teman ya. Itu yang kedua, tentang masukkan gambar dan gambarnya dioptimasi. Nah, sebelum diupload teman-teman ya, sebelum diupload, kalian itu silahkan di bagian gambar kalian itu ubah gambar kalian, misalkan ini sebagai contoh, judul gambarnya itu diubah ke keyword teman-teman ya. Di sini kan manfaat pepaya untuk wajah, maka sebelum diupload kalian itu silahkan ubah terlebih dahulu gambarnya, itu nama gambar menjadi keyword manfaat pepaya untuk wajah, seperti itu ya. Ini adalah salah satu cara, bukan salah satu cara ya, memang cara optimasi gambar pada pada blog. Apakah satu gambar sudah cukup? Tentu tidak teman-teman ya. Kalian bisa masukkan beberapa gambar. Nanti kan manfaat pepaya untuk wajah kan sebagai antioksidan, sebagai sumber vitamin C dan lain sebagainya. Nah, dari itu kita bisa memasukkan gambar pada setiap subjudul teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya catat di sini aja ya biar mudah diingat. 1. Buat judul menarik. 2. Tambahkan gambar dan optimasi. Kemudian yang ketiga adalah manfaatkan heading dan subheading teman-teman ya. Nah, kita mengambil contoh tentang manfaat pepaya tadi teman-teman ya. Kalau kalian itu bingung tentang ini ya, subheadingnya itu apa saja, kita bisa ambil di blog punya orang teman-teman ya. Manfaat pepaya. Nah, ini kan ya, ini ada, oh sebentar, ini kan untuk wajah ya, target kita manfaat pepaya untuk wajah. Nah, ini ya, kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, ini ya, 5 masker pepaya ini ya, manfaat pepaya untuk kulit wajah. Kita klik saja di sini. Nah, ini ya, yang dimaksud dengan heading dan subheading itu begini teman-teman. Ini kan heading atau judul, manfaat pepaya untuk kulit wajah. Ini kan keyword ini teman-teman, keyword utama. Ini apa ini ya, kalau kata saya itu ini kata bantu teman-teman ya, untuk menunjang keyword agar orang-orang itu lebih menarik. Nah, seperti kayak kata saya tadi, untuk membuat judul menarik ini akan ada angka nih, 6 manfaat pepaya. Nanti ketika sebelum diklik ya, kok lari ke sini. Nah, ini kan ini rata-rata pakai angka semua ya, tidak langsung manfaat pepaya untuk wajah. Nah, ada angka 5, ada 8 manfaat pepaya untuk kecantikan. Nah, ini untuk wajah yang saya tadi jelaskan ya. Kemudian untuk heading dan subheading ini heading ya teman-teman ya. Kemudian di bawah itu yang pertama, mengurangi keriput. Ini subheading teman-teman ya. Nah, terus sampai ke bawah nih teman-teman ya. Dapat mengontrol jerawat, untuk mencerahkan kulit, pudarkan flek hitam dan lain sebagainya teman-teman. Ini yang subheading teman-teman ya. Kalian itu harus memaksimalkan, dan setiap artikel kalian itu harus ada subheading agar menunjang ke keyword utama teman-teman ya. Itu yang heading dan subheading. Yang ketiga, kemudian kita bahas yang keempat teman-teman ya.
Yang keempat, terdapat keyword pada tiap paragraf. Ini ya. Kita ambil contoh di ini ya, punyanya merdeka.com. Di sini itu ada keyword teman-teman ya. Tepat di bawah ini ya. Nah, ini kurangi keriput, di bawahnya manfaat pepaya untuk kulit wajah. Ini keyword nih teman-teman ya, per paragraf. Terus ke bawahnya lagi, kalian itu bisa per keyword, per paragraf, atau bisa per subjudul. Cuma kalau per subjudul satu keyword itu kurang teman-teman ya. Intinya satu paragraf itu satu keyword, cuma jangan terlalu banyak teman-teman ya. Nanti dikira sama Google kalian itu dikira spam jika keywordnya terlalu banyak. Namanya spam keyword teman-teman ya. Nah ini ya, kontrol jerawat, manfaat pepaya, ini kata kunci atau keyword teman-teman ya. Di sini juga ada, kalian bisa cek sendiri ya nanti ya. Ini ada, ini juga ada yang di bawahnya. Intinya per subjudul itu harus ada keyword. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, gunakan template yang responsif. Responsif itu maksudnya apa teman-teman ya? Kalau di PC itu tampilannya rapi, kemudian kalau dibuka di ponsel itu juga rapi teman-teman ya, tidak berantakan. Itu namanya responsif. Artinya template yang kalian gunakan bisa dibuka di berbagai jenis gadget. Oke, itu tema responsif. Kalian itu bisa beli di mana saja ya. Kalau saya sih rekomen di sugeng.id. Kalian bisa pilih ini ya, untuk toko online ini ya. Kalau saya sih lebih suka yang ini teman-teman, yang Linkmax. Saya pakai ini dan juga pakai yang Evomax teman-teman, yang ini. Saya itu biasanya pakai ini untuk yang tema ya. Kemudian yang keenam, maksimalkan internal link. Nah, apa itu internal link? Internal link itu ya kayak ini ya contohnya ya. Saya kasih contoh saja ya. Nah, ini namanya internal link teman-teman ya. Bukan, ini external link namanya. Internal link dan external link itu beda. Kalau external link itu ketika kita mengklik akan mengarah ke ini, ke mana, ke link, ke blog lain. Misalkan ya, yang mana tadi ya, saya coba. Ini namanya external link. Nah, ini kan punya saya lokermadura.net. Kemudian kita kalau klik ini, maka akan diarahkan ke link lain, ke blog lain. Nah, ini ke lowongansurabaya.com teman-teman. Ini namanya external link. Kalau buat internal link itu begini. Ini ya, kita ambil contoh yang ini. Kita mau arahkan ke ini. Ini menu-menunya ya. Klik. Ini kita copy. Ini copy terus masuk ke ini. Kita hapus yang ini teman-teman ya. Nah, kita buka, kita buat loker Pamekasan karena kita akan mengarahkannya ke ini, ke label Pamekasan, loker Pamekasan ya. Kita sudah copy linknya, terus kita ini sisipkan atau edit link. Kita klik, usahakan di sini buka link ini di jendela baru ya teman-teman ya. Klik ini, terus masukkan URL-nya. Nah, kemudian kita beri warna. Kalau saya itu sukanya memberi warna, atau bisa tidak diberi warna teman-teman ya.
Saya suka warna kuning biar lebih mudah dilihat oleh pembaca. Nah, oke, kita coba lihat ya. Yang tadi ini artikelnya. Nah, ini sudah jadi. Ketika klik, maka akan terlempar ke link yang sudah kita tentukan yang masih berada di dalam website kita, teman-teman ya. Nah, fungsi dari internal link ini adalah untuk membuat orang-orang lebih betah di dalam blog kita. Semua website, semua blog itu pasti ada ininya, teman-teman ya. Baik itu website yang baru memulai atau website besar. Misalkan ini pasti ada ini. Nah, ini ya. Ada ininya. Baca juga ini, kalian bisa buat seperti ini atau bisa buat satu seperti ini. Sesuai selera sih ya. Yang penting jangan terlalu banyak, teman-teman ya. Maksimal 3 dalam satu artikel. Kalau lebih banyak ya takut nanti dikira spam, teman-teman ya. Karena algoritma terbaru Google itu lebih memperhatikan spam. Kalau semakin banyak spam ya ujung-ujungnya di banned, teman-teman ya. Kalian bisa cek video saya sebelumnya tentang spam atau blog saya yang di banned karena kebanyakan spam, teman-teman. Oke, ini yang ketujuh ya sekarang ya, backlink. Backlink ini bisa kalian dapatkan dengan cara beli, teman-teman ya. Backlink di sini adalah sama sih, kayak formatnya itu seperti internal link, cuma di sini kita pasang website kita di blog orang. Biasanya Mas Timon itu biasanya jualan, teman-teman, jualan ini. Di bagian bawah nanti itu ada ini biasanya. Oh, gak ada. Nah, ini ya. Ini kan namanya backlink nih, teman-teman ya. Jika Anda ini kan membahasnya tentang cara mudah diterima MJID dengan jasa murah dan terpercaya. Ini backlink namanya, teman-teman ya. Cuma kalian itu perlu diperhatikan, untuk membeli backlink itu harus terhadap website yang memang DAPA-nya itu tinggi, teman-teman. Nanti saya buatkan video lain tentang backlink yang lebih lengkap agar mudah dimengerti, teman-teman ya. Kita di sini sekilas saja, teman-teman ya. Kemudian yang ke-8, konten original. Usahakan konten kalian itu harus 100% no plagiat. Kalian bisa pakai Small SEO Tools. Saya itu biasanya pakai ini untuk cek plagiat. Kalau semakin banyak plagiatnya itu nanti di kemudian hari takut dilaporkan oleh yang punya artikel, teman-teman ya. Bisa di take down. Kemudian yang ke-9, deskripsi penelusuran. Nah, di mana deskripsi penelusuran ini bisa dibuat, yakni dengan cara ini. Klik, terus di bagian ini tuh ada deskripsi penelusuran. Kalian itu bisa ini. Kalau saya itu ambil di paragraf pertama, teman-teman ya, ini harus ada keyword di sini, teman-teman ya. Nah, kalau punya kalian itu belum ada deskripsi penelusuran, kalian itu bisa mengaktifkannya di menu setelan. Setelah itu kalian itu pergi ke bawah sampai ke meta tag meta, aktifkan deskripsi penelusuran. Ini kita centang, maka nanti di sini akan tampil, teman-teman ya, yang di sini. Oke, itu yang deskripsi penelusuran. Kemudian yang ke-10, domain berbayar.
kalian apakah domain itu perlu dalam sebuah blog? Kalau zaman sekarang sih ya perlu sekali teman-teman ya, untuk sebagai branding dan juga meningkatkan kepercayaan dari pembaca teman, khususnya buat kalian yang punya toko online atau jasa. Sangat penting sekali. Kalian itu bisa beli mulai dari yang 15.000, 25.000, atau kalau .com, .net, .id itu kisaran 150, 130. Kalau .id itu 250-an teman-teman ya. Terus yang selanjutnya 11 minimal 500 kata teman-teman ya. Kenapa harus minimal 500 kata? Agar penerapan keyword kalian dan subheading kalian, heading dan subheading dan juga keyword jadi lebih optimal teman-teman ya. Kemudian SEO off page. Nah, untuk SEO on page dan SEO off page saya akan jelaskan pada video selanjutnya teman-teman ya. Karena SEO off page dan SEO on page di sini ada pembahasan tersendiri teman-teman ya. Kemudian yang 14, indeks ke Google Search Console. Caranya itu begini, kalian itu tinggal buka Google Search Console yang ini, Google Search Console Tool. Mulai kita ganti, karena saya itu daftarnya pakai yang ini, yang lokermadura.net. Kemudian kita ini buka, kita copy linknya. Tujuannya adalah untuk mempercepat pengindeksan agar lebih cepat tayang di pencarian Google. Kalian itu klik di sini, kemudian paste, terus enter. Nanti akan ada hasil. Nah, ini URL ada di Google. Artinya link saya itu sudah tampil di pencarian Google ya teman-teman ya. Kalau punya kalian itu belum, klik minta pengindeksan teman-teman ya. Akan diproses seperti ini. Tunggu beberapa saat, ini akan selesai ya. Nah, ini mengirim permintaan. Nah, URL telah ditambahkan ke antrian crawl prioritas ini ya. Klik OK. Kemudian yang ke-15 adalah label artikel relevan. Nah, atau saling berkaitan teman-teman ya. Label itu di sini teman-teman ya. Di sini di bagian label. Di bagian sini ya, di bagian kanan yang paling atas itu label namanya. Usahakan kalau kalian itu tentang kesehatan, maka labelnya itu kesehatan. Untuk teknologi ini juga teknologi. Intinya sesuaikan teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting. Konsisten dalam bikin artikel teman-teman ya. Perlu kalian ketahui bahwa saya pernah baca aturan Google itu untuk domain itu tidak berpengaruh pada peringkat Google pada dasarnya ya. Pada dasarnya domain itu hanya sebagai brand agar orang itu lebih percaya. Nah, semakin konsisten kalian itu semakin besar peluang kalian, atau semakin besar peluang website kalian itu untuk muncul di permukaan teman-teman ya. Kuncinya adalah konsisten. Minimal berapa? Minimal 1 teman-teman ya. 1. Nah, sebagai tips dalam pembuatan artikel, usahakan kalian itu membuatnya secara tuntas teman-teman ya. Misalkan tentang manfaat SEO.
Manfaat SEO itu apa saja, pengertiannya, manfaatnya, tujuannya apa, kelebihannya apa, dan lain sebagainya teman-temannya. Ada website yang menurut saya itu kalau membahas itu lengkap sekali teman-temannya. Di sini webnya tentang kesehatan, namanya hellosehat.com. Dan juga saya bikin perbandingan ya ini ya. Halo dokter. Halo dokter dengan Hello Sehat ini berbeda teman-teman ya. Kalau Halo dokter itu pembahasannya lebih simpel. Ini seperti ini. Ini sudah. Kalau punya Hello Sehat itu panjangnya luar biasa teman-teman ya. Ada yang sampai 2000. Nah, pilihan saya nih ya. Ini pembahasannya itu panjang sekali. Cuman terlalu panjang juga tidak terlalu baik teman-temannya, karena minat pembaca khususnya di Indonesia itu kurang, berbeda dengan luar negeri. Kalian bisa belajar sesuai dengan ini ya, sesuai. Kalau kalian itu bahas tentang loker, maka kalian itu harus berpanutan pada website loker besar, contohnya disnakerja.com, lokernas.com. Kalau tentang kesehatan, hellosehat.com dan Halo Dokter. Kalau tentang keuangan ada aturpundi.com. Kalau otomotif kalian bisa cari sendiri. Intinya seperti itu ya. Kuncinya adalah konsisten teman-teman. Apapun konten kalian atau apapun artikel kalian itu harus konsisten. Dan usahakan website kalian itu membahas satu niche saja teman-teman. Satu topik. Apakah tidak boleh membahas topik lain dalam satu blog? Boleh teman-teman ya. Cuman masalahnya kalau kalian membahas satu niche atau satu topik dalam satu blog, misalkan tentang kesehatan ya, tentang kesehatan, maka blog kalian itu lebih mudah muncul di permukaan teman-teman. Nanti kalau sudah rame baru kalian bikin artikel yang lain dari kesehatan, misalkan tentang yang berhubungan dengan kesehatan, tentang investasi, tentang lain sebagainya ya teman-teman ya. Kalian bisa, intinya konsisten teman-teman ya, dan juga patuhi aturan Google. Oke, saya rasa sudah cukup ya tutorial kali ini. Kalian bisa bertanya di kolom komentar tentang SEO blog atau yang berhubungan dengan blog dan Google AdSense. Oke, terima kasih sudah menonton.